Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ummahat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab usul atau al-usulus salasah, 3 landasan dasar, yang mana kemarin kita telah menyebutkan yaitu perkataan pengarang fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila ada yang bertanya kepadamu bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu, faqul, maka katakanlah atau jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu aku mengetahuinya melalui tanda-tandanya dan makhluk-makhluknya. Wa minal laili wa min ayatihi al-lailu wan nahar, di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan, ya, dan ini tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah as-samawatus sab'u, yaitu langit yang 7 tingkat, wal ardunas sab'u, dan bumi yang 7 lapis, wa man fiha, dan apa yang ada pada keduanya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Sudah kita jelaskan kemarin maknanya, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat, yaitu surat Fussilat ayat 37. Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya siang dan malam, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, namun sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian benar-benar menyembah hanya kepadanya. Kemudian juga firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam, itu sesungguhnya Rabb kalianlah Allah yang telah menciptakan yaitu langit-langit dan juga bumi, fi 6 ayyam, selama 6 masa. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di arasy. Yughshil lailan nahar, dan dia menutupkan yang malam ke siang. Yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamar, dan juga Allah lah yang menciptakan adanya matahari dan bulan, wan nujum, kemudian bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, semuanya ini tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru, dan ingatlah bahwasanya bagi Allah lah yaitu yang menciptakan dan yang memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb sekalian alam. Baik, adapun pelajaran kita sekarang yaitu ar-rabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah Rabb kita atau Tuhan kita, itulah yang berhak bagi kita untuk menyembahnya. Kata beliau pada setelahnya, yaitu war-rabbu huwal ma'bud.
Ya, adapun Rabb yaitu Tuhan kita itu huwal ma'bud. Dialah yang berhak untuk disembah. Kita kembalikan makna yang telah kita sebutkan tentang makna Rabb. Ya, makna Rabb yang artinya adalah al-khaliqu al-mudabbiru. Itu makna Rabb adalah yang menciptakan dan yang mengatur serta memelihara. Nah, siapa dia? Huwal ma'bud. Dialah yang diibadahi, dialah yang berhak diibadahi. Yang menciptakan dan yang memelihara alam semesta, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya paham baliknya yaitu yang tidak bisa menciptakan dan yang tidak bisa dia memelihara alam semesta ini, maka berarti dia tidak berhak menerima ibadah dari kita apapun bentuk ibadahnya. Mereka tidak berhak menerima ibadah apapun. Kenapa? Karena mereka bukan mencipta. Mereka tidak memelihara alam semesta. Mereka tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Mereka tidak bisa menguasai alam semesta. Mereka tidak maha kuasa. Oleh karena itu tidak berhak bagi mereka untuk disembah. Nah, apabila dikatakan siapakah yang kita sembah? War-Rabb. Dialah Rabb, yaitu Al-Khaliq yang maha menciptakan, wal mudabbir dan yang memelihara alam semesta ini. Ya. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 sampai 21. Yaitu firman-Nya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, Allah katakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu an-nida muwajjahun li jami'in nas. Panggilan ini diarahkan kepada seluruh manusia, yang muslim, yang kafir. Diarahkan kepada mereka. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu sembahlah atau ibadahilah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini merupakan yaitu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan, mengenalkan tentang Allah itu walladzi khalaqakum. Dialah yang telah menciptakan kalian. Kenapa kita sembah? Kenapa kita sembah yaitu Allah? Allah menyebutkan huwallazi khalaqakum, karena Dia yang telah menciptakan kalian. Inilah alasan kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu beliau menyebutkan di sini yaitu ta'allul, ya, ta'allulan bima sabaqa, yaitu sebagai alasan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, ya, karena Dialah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya. Jadi jelas makna ayat yang mulia ini, karena Dialah yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu kita wajib menyembah Dia. Kemudian bukan hanya kita, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang setelah sebelum kalian. Artinya Dia juga yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Orang-orang terdahulu, orang-orang mulai dari Adam, ya, bahkan sampai sebelum Nabi Adam. Dialah yang telah menciptakan, Allah lah yang telah menciptakan, ya, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, min ajli an tahsulu 'ala taqwa, agar kalian sampai pada derajat takwa,
maka ibadahi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan mungkin seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah hatta ya'budullah, sampai dia mengibadahi Allah saja, wala yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak mengada-ngada, dan dia tidak yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, ikhlas lillahi azza wa jal, dia mengikhlaskan karena Allah, walam yabtadi'u fi ibadatihim, dan dia tidak mengada-ngada di dalam ibadahnya, maka dia akan sampai pada derajat takwa. Ya, artinya apa? Agar kalian intahsulu 'ala taqwa, agar kalian sampai pada derajat takwa, ibadahilah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa taqwa huwa ittikhadhu wiqayatan min 'adzabillah, sedangkan makna takwa itu adalah yaitu mengambil sesuatu itu sebagai perantara pencegah dia dari azab Allah dengan mengikuti apa yang ia mengikuti Allah dan menjauhi apa yang ia larang. Ya. Baik, umahat ini dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini makna ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang setelahnya, ayat 21. Allah katakan, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan." Allah Subhanahu wa taala masih ingin menyebutkan alasan kenapa Allah disembah. Kenapa Allah kita berikan ibadah kita? Kenapa kepada Dia kita sembahkan semua ibadah kita? Setelah Allah menyebutkan huwallazi khalaqakum, yaitu alasan yang pertama karena Allah lah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, maka Allah menyebutkan pada ayat yang setelahnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini yaitu firasyan, sesuatu yang dihamparkan oleh Allah. Ya, firasyan, berkata beliau, ay ja'alaha firasyan wa mahadan, dijadikan firasyan, dihamparkan untuk kalian bumi, nastamti' fiha, agar kita bisa bersenang-senang di bumi tersebut, min ghairi masyaqqatin wala ta'abin, tanpa kita merasakan kesusahan dan kesulitan, kama yanamul insanu ala firashihi, seperti seseorang tidur di atas kasurnya. Ya, oleh karena itu firash itu maknanya itu ranjang tempat tidur. Ya, kalau orang sekarang itu dinamakan dengan kasur. Jadi firash itu dinamakan dengan kasur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala katakan bumi ini firasyan. Kenapa firasyan? Yaitu sesuatu yang apabila manusia tidur di atas firash, di atas kasur, apakah dia merasakan kesusahan, kesulitan, kepayahan tidur di atasnya? Sehingga dia merasa tertusuk-tusuk, umpamanya kasurnya keras, bak batu cadas, kemudian dipangkas-pangkas sehingga ketika dia tidur semua pada sakit, pinggang sakit, ya, dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan dia merasa enak, merasa sedap, merasa tentram, ditambah dengan kasur yang kita lihat dengan bentuk yang sungguh sangat sebagian mereka mengatakan kasur sehat dan lain sebagainya, tanpa merasakan sakit, bahkan kita nyaman, bahkan saking enaknya terkadang yaitu telat bangun subuh. Ya. Itulah kasur. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan bumi ini firasyan, yaitu seperti yaitu kasur. Maknanya apa? Persamaannya, adakah kita merasa susah di bumi ini? Tinggal di bumi ini merasa susah? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ketika bumi ini bergoyang, dipasak dengan apa? Dengan gunung. Ya. Ketika dahulu bumi ini bergoyang, tidak tenang, tidak tentram pada tempatnya, Allah pasak dia dengan gunung. Ya, wal jibala autada, yaitu adan gunung-gunung itu autadan, ya, gunung-gunung itu sebagai pasak. Allah jadikan sebagai pasak sehingga dia tenang dan kita bisa berjalan di permukaan bumi manapun tanpa kita merasakan sakit dan tanpa merasa pun susah sedikit pun ketika kita berjalan. Nah, oleh karena itu Allah katakan walladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yaitu Allah jadikan bumi ini firasyan. Jadi siapa yang menjadikan bumi ini seperti firash? Allah. Ya, Allah yang menciptakan bumi ini layak bagi kalian untuk dihuni. Allah jadikan atmosfernya mengelilingi bumi ini sehingga orang yang tinggal di dalamnya dia bisa menghirup udara sesuai dengan sebebas-bebasnya. Ya, tanpa dia merasakan kesusahan kecuali orang-orang yang Allah tidak izinkan kepada dia. Nah, umat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, was-samaa'a binaa'a, dan langit itu
dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai fauqana al-an al-bina, yaitu di atas kita itu ada bangunan. Yasiru fauqas samai binaan li ahli al-ardi, yang Allah bangun untuk penduduk bumi. Wa hiya saqafun mahfuzun, yang mana dia adalah seperti atap yang terpelihara. Ya, ini sebagaimana yang Allah katakan wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfuzan, yaitu dan kami jadikan langit itu sebagai saqafan, itu sebagai atap bagi bumi. Ya, atap yang dipelihara. Ya. Nah, ini langit yang Allah jadikan wahum an ayatihi mu'ridun, namun mereka berpaling dari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah jadikan dia 7 tingkatannya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, sab'an tibaqa, yaitu langit yang 7 tingkatnya. Ya. Kemudian Allah katakan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah setelah dia menyebutkan, ya, bahwasanya dialah yang telah menurunkan, dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit itu yang Allah tinggikan, bahkan yang Allah bangun dia bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang seperti yang kita lihat. Kemudian Allah sebutkan wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kemudian Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Ya, langit yang dimaksud di sini bukan langit yang kita sebutkan tadi sebagai atap bagi bumi. Ya, di situ ada 2 langit yang tadi kita sebutkan was samaa'a binaa'a, dan Allah bangunkan langit di atasnya. Maka langit yang dimaksud di sini adalah langit yang 7, yang tidak diketahui oleh manusia, yang belum pernah dilihat oleh manusia, yang ketinggiannya belum ada yang mengetahui, kecuali sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi bahwasanya jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Ya. Adapun langit yang kedua, wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian dialah yang telah menjadikan atau yang telah menurunkan hujan dari langit. Maka langit yang dimaksudkan di sini yaitu anzala minal 'ulu minas sahabi ma'an tahuran, yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sesuatu yang tinggi. Yang dimaksud dengannya adalah as-sahab, awan. Ya, awan itu juga di dalam bahasa Arabnya sama. Kenapa dia dinamakan sama? Karena tempatnya tinggi daripada kita. Oleh karena itu kita lihatlah ke langit. Yang kita lihat itu padahal bukan langit, tapi hanya batas pandang cahaya yang Allah berikan. Ya, batas pandang yang bisa terjangkau oleh cahaya. Adapun langit sesungguhnya bukan, dan tidak diketahui oleh manusia. Ya, dan yang kita lihat itu bukan langit yang Allah katakan jaraknya 500 tahun perjalanan dengan kita. Namun kenapa dikatakan dengan langit? Apakah salah? Tidak. Karena dia dikatakan sama atau bahasa kita langit karena tempatnya tinggi. Termasuk juga disebut langit adalah awan karena tempatnya tinggi. Allah Subhanahu wa taala katakan dialah yang telah menurunkan hujan dari langit, maknanya adalah dari awan. Ya. Jadi maksudnya ada dari awan. Ya. Sebagai apa? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka keluarlah disebabkan oleh air tadi minas samarat, berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit air hujan sehingga dia menyirami bumi ini dengan air-airnya. Kemudian setelah itu tumbuhlah, jadi suburlah tanah tersebut apabila dia disirami oleh air. Ya, karena tanah apabila dia disirami dengan air terus-menerus maka dia akan menjadi subur. Ya, maka menumbuhkan sesuatu. Apa yang tumbuh? Minas samarat, buah-buahan. Mulai dari buah padi, ya, dan buah-buah yang lainnya yang dijadikan santapan oleh manusia. Gandum, ya, buah-buahan inab, ya, apel atau anggur, ya, dan buah-buah terong dan lain sebagainya, semua ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat air hujan yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ya. Fala taj'alu lillahi andadan. Nah, oleh karena itu, setelah Anda mengetahui bahwasanya, ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Dia saja. Kenapa? Karena Dia yang telah menciptakan kita dan orang sebelum kita, dan yang telah menjadikan bumi kita ini layak bagi kita untuk dihuni.
dan menjadikan langit itu sebagai atap bagi bumi kita, dan yang telah menurunkan hujan kepada kita sehingga dengan hujan itu kita bisa hidup, ya, dan sebagai kita bisa mengambil rizki dan makan disebabkan oleh turunnya hujan, ya, maka oleh karena itu Allah katakan fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ay la taj'alu lihada alladhi khalaqakum, ay yaitu janganlah kalian menjadikan, yaitu zat yang telah menciptakan kalian ini dan orang-orang yang sebelum kalian, dan yang telah menjadikan bumi ini layak dihuni, langit sebagai atapnya, dan menurunkan hujan dari langit, kemudian menumbuhkan dengannya buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Jangan kalian jadikan dia tandingan-tandingan. Kenapa? Karena tidak ada yang layak dan yang bisa seperti Allah yang mencipta, yang berbuat seperti yang ia sebutkan tadi. Ya. Apakah para wali-wali Allah bisa menciptakan? Jawabannya tidak. Apakah para nabi bisa menciptakan dan menurunkan hujan? Jawabannya tidak. Apakah para malaikat bisa menciptakan dan menurunkan hujan? Jawabannya tidak. Apakah para jin, para hantu, para syaitan dan lain sebagainya bisa menciptakan dan menurunkan hujan? Jawabannya tidak. Siapa lagi yang paling kuat dari makhluk? Tidak ada. Jawabannya tidak ada yang bisa menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Ya, tidak ada yang bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman sebagai rizki bagi kita, tidak ada. Oleh karena itu jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah, karena kalian tahu bahwasanya ini hanya Allah yang bisa melakukan. Ya. Nah, maknanya di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yaitu bahwasanya manusia ini tahu. Ya, manusia ini tahu. Bahkan orang jahiliyah dahulu tahu bahwasanya semuanya ini hanya Allah yang bisa menciptakan, menurunkan hujan, dan menjadikan bumi ini layak bagi kita untuk dihuni, menciptakan langit. Ini hanya Allah yang bisa. Mereka yakin Lata, Uzza dan Manat nggak bisa. Hubal nggak bisa. Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq, Nasar nggak bisa. Ya, nggak bisa mereka. Akan tetapi ya, hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang bisa untuk melakukan hal tersebut. Ya, Allah azza wa jalla lah yang bisa melakukannya. Oleh karena itu jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan kalian samakan Allah dengan makhluk. Jangan kalian palingkan ibadah kalian kepada selain Allah. Kalau kalian tahu bahwasanya ini Allah, kenapa kalian jadikan tandingan? Nah, sebagian orang menyebutkan dari mana datangnya rizki? Dari Allah. Namun terkadang mereka meminta rizki kepada selain Allah. Ini jelas kesyirikan. Ya, jelas kesyirikan. Siapa yang memberikan kita sesuatu apabila kita meminta? Yaitu hanya Allah. Namun mereka minta kepada selain Allah. Hanya siapa yang bisa kita harap, sehingga kalau apabila kita harap dia akan beri? Hanya Allah. Namun terkadang berapa banyak orang berharap kepada selain Allah? Ya, sehingga dia mendapatkan hampa. Namun terkadang Allah juga memberikan harapan dia. Ya. Nah, seperti itu ummahat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, manusia itu sepakat dalam masalah ini. Manusia itu sepakat bahwasanya ini hanya Allah yang menciptakan. Yang menciptakan segala sesuatu, dia yang mengatur, menurunkan hujan hanya Allah. Ya, ini mereka sepakat. Oleh karena itu, terkadang mereka masih menyekutukan Allah ketika mereka memalingkan ibadah itu kepada selainnya. Masih minta hujan kepada selain Allah. Masih ingin memalingkan hujan kepada selain Allah. Ya. Minta kepada pawang hujan untuk mengalihkan hujan, atau untuk mendatangkan hujan, atau menyebarkan cabai di atas atap untuk menghindari hujan. Padahal dia tahu yang menurunkan hujan Allah. Nah, ini jelas kesyirikan. Nah, oleh karena itu ummahat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, jangan menyekutukan, jangan dibuat tandingan bagi Allah. Allah itu nggak ada tandingannya dalam masalah ini. Oleh karena itu berikan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Fala taj'alu lillahi andadan ta'budunaha kama ta'budunallah. Jangan kamu buat tandingan bagi Allah yang kamu sembah juga dia seperti kalian menyembah Allah, padahal dia tidak layak dan tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai sifat seperti sifat Allah.
Tuhibbunaha kama tuhibbunallah, sehingga ia cintai melebihi cinta dia kepada Allah atau seperti dia mencintai Allah. Fa inna dzalika ghairu laikin, semuanya itu tidak layak diberikan kepada selain Allah. Ya. La aqlan wala syar'an, akal kita enggak terima, apalagi syariat. Akal kita enggak terima. Kenapa ada orang minta di kuburan padahal orang kubur itu sudah mati? Kenapa ada orang memohon berharap di orang yang sudah meninggal dunia yang dianggap sebagai wali padahal dia enggak mempunyai kekuatan apa-apa? Padahal dia sudah tidak mempunyai yaitu daya untuk memberikan. Kalau dia masih di dunia dulu masih mending. Dia masih hidup. Ini dia sudah mati, sudah terkubur di dalam bumi, di dalam tanah, bahkan sudah dimakan jasadnya oleh cacing. Namun mereka datang ke sana dan minta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini menyelisihi akalnya. Ya, menyelisihi akal mereka. Nah, oleh karena itu, akal ini sudah tidak terima hal yang seperti ini. Apalagi minta kepada benda yang sudah jelas seperti patung umpamanya. Jelas. Ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha yang mereka minta ke patung mereka. Yang jelas yang memandikan patung mereka. Ya, yang mengalih, yang mensucikan, yang membuang debu-debu yang nempel di tubuh patung Tuhan mereka itu pengikutnya. Namun kenapa mereka sembah? Ini menunjukkan mereka lebih mendahulukan hawa nafsu mereka daripada akal mereka. Oleh karena itu para penyembah-penyembah selain Allah, akalnya ketika itu sedang mereka letakkan di bawah tumitnya. Gak mikir mereka. Gak mikir mereka ketika mereka memberikan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, berkurban untuk selain Allah. Ya. Dan ini yang mereka lakukan. Wala syar'an, apalagi secara syariat yang jelas-jelas melarang dan menantang. Ya. Ay ta'lamuna anna la nidda lahu wa annahu biyadihi al-khalq war rizq wat tadbir. Maknanya adalah engkau mengetahui bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah. Dan engkau mengetahui bahwasanya di tangannya lah penciptaan, rizki manusia, mengatur alam semesta. Fala taj'alu lahu syarikan, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah di dalam ibadah. Ya, di dalam ibadah tidak diperbolehkan. Ya, ini makna dari ayat. Ya, baik. Qala Ibnu Katsir. Ya. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini adalah seorang ulama yang hidup di abad pertengahan, yaitu pada tahun 774. Ya, dia adalah bernama Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafiz. Dia digelar dengan Al-Hafiz karena dia telah menghafal yaitu ribuan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur dengan hafalannya Sahibut Tafsir, yang mana dia memiliki tafsir yang terkenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir, dan dia juga mempunyai kitab namanya Tarikh, kitab sejarah, dan dia termasuk dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia menyebutkan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk disembah, yang berhak bagi kita untuk dialamatkan ibadah kita semuanya tanpa terkecuali. Ya, ini kata beliau, al-khaliqu li hadhil asya', yang menciptakan segala sesuatu, yang itu adalah Allah, wal mustahiqqu lil ibadah, maka dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Ya, seperti itu. Nah, tinggal lagi ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ma ma'nal ibadah? Apa makna ibadah? Apa saja yang termasuk dalam cakupan-cakupan ibadah? Nah, yang paling terkadang kita sayangkan di masyarakat kaum muslimin, mereka tidak mengetahui ini adalah ibadah, kecuali ibadah-ibadah yang memang masyhur seperti salat, zikir, tilawatul Quran. Padahal ibadah itu umum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah,
dia menyebutkan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min aqwalin wa af'alin az-zahira wal batinah. Ya. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ibadah, Ibu? Segala sesuatu, nama mencakup segala sesuatu yang dicintai dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkataankah ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ya, itu disebut dengan ibadah. Ya. Jadi masuk segala sesuatu yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah ibadah. Kalau Allah mencintai berbuat baik, maka berbuat baik itu ibadah apa tidak? Ibadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai perkataan yang jujur, itu jujur dalam berkata, maka berjujur dalam berkata itu ibadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai, yaitu orang-orang yang apabila dia berdagang tidak menzalimi orang. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zalim kepada orang. Maka ketika itu dia sedang beribadah kalau seandainya dia tidak menzalimi orang di dalam muamalah dia. Ya, nikah dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, sedangkan zina dimurkai, maka nikah adalah ibadah. Bahkan ibu-ibu berhubungan suami dengan istri disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka dia termasuk ibadah. Ya, maka dia termasuk ibadah. Nah, intinya apa? Segala sesuatu yang dia dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, maka dia adalah ibadah. Ya, jadi baik perkataan ataupun perbuatan, zahir ataupun batin. Artinya yang zahir yang tampak ataupun yang tersembunyi. Seperti itu. Jadi ini adalah makna dari ibadah. Jadi ibadah tidak hanya terbatas pada salat, tidak terbatas pada puasa, pada zakat, pada tilawatul Quran, pada zikir, ya, pada menuntut ilmu, tidak. Bahkan ibadah itu umum. Segala sesuatu kebaikan yang mana itu dipandang baik oleh syariat, datang dalilnya dari syariat. Bahkan menjauhkan diri dari larangan itu ibadah. Nah, itu juga termasuk ibadah. Karena apabila Allah umpamanya murka ya terhadap orang yang minum khamar, maka orang yang tidak minum khamar karena dia tahu Allah murka, ibadah. Nah, seperti itu. Ya, kalau ada orang tak minum khamar karena dia tahu Allah murka, maka dia beribadah ketika itu, ibu-ibu. Dia sedang beribadah. Ya. Ketika dia mencari rizki karena Allah perintahkan dia untuk cari rizki, maka ketika itu dia sedang beribadah. Apabila rizki yang ia cari itu jalannya sahih, benar, dan bukan yaitu rizki-rizki yang halal, yang haram, maka ketika itu dia beribadah. Ya, jadi ibadah itu maknanya luas. Ya, mencakup segala sesuatu yang seperti kita sebutkan tadi. Baik, sekarang apa kata beliau? Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Adapun macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, ya, yang beliau sebutkan di sini macam-macam, dia hanya menyebutkan sebagian dari jenis ibadah. Ya. Namun ibadah itu adalah segala sesuatu kebaikan yang ada di dalam syariat ibadah. Namun dia sebutkan kepada kita bagian dari ibadah itu yang masyhur, yang terkadang banyak orang tak paham, sehingga sebagian mereka dalam umpamanya suatu permasalahan dia berikan kepada selain Allah. Contoh kita buat, orang nggak tahu, ya, ternyata kurban atau menyembelih hewan disembahkan kepada sesuatu itu ibadah, dia nggak tahu. Yang dia tahu hanya kurban di hari raya itu aja, ya. Dan dia tidak tahu kalau ternyata berkurban, yaitu menyembelih seekor binatang yang dipersembahkan kepada selain Allah,
itu mereka menganggap dia bukan ibadah. Bahkan ini ibadah. Nah, oleh karena itu, mesti ibadah ini hanya khusus diberikan kepada Allah dan tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Nah, kata beliau diantaranya adalah mislul Islam. Contoh diantara ibadah itu adalah Islam. Ya, kata beliau diantara ibadah itu adalah al-Islam, yaitu Islam. Islam adalah ibadah. Ya, wal iman, dan juga iman. Ya, Islam, iman, maka dia termasuk ibadah. Wal ihsan, dan juga ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Akan kita jelaskan nanti maknanya. Wa minhud du'a, diantaranya juga adalah berdoa, meminta. Wal khauf, takut. Wal raja, harap. Wat tawakkul, bertawakal, menyandarkan diri. Wal raghbah, harap. Wal rahbah, cemas. Wal khusyu', wal khasyah, takut. Wal inabah, kembali. Wal isti'anah, minta tolong. Wal isti'adah, minta perlindungan. Wal istighatsah, berdoa dalam keadaan kepepet. Wal dzabhu, berkurban. Wan nadhru, nadar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari jenis ibadah yang tidak terhitung banyaknya. Allati amarallahu biha kullaha lillahi ta'ala, yang Allah perintahkan semua ibadah ini hanya diberikan kepadanya saja, la ghairi, tidak boleh kepada yang lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa di dalam masjid itu kepada selain Allah bersamaan dengan Allah. Oleh karena itu, tidak boleh, masjid itu milik Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Oleh karena itu, jangan kita duduk di masjid, ya, nanti setelah salat kita minta kepada Allah, nanti ya sebentar lagi kita minta kepada selain Allah. Ini enggak benar. Ya, di dalam sujud kita minta kepada Allah. Setelah selesai salat, dia minta kepada jin, dia minta kepada wali, dia minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia minta kepada Wali Songo, dia minta kepada wali-wali Burhanuddin dan lain sebagainya. Nah, ini enggak benar. Ya, karena masjid hanya milik Allah. Oleh karena itu jangan minta kepada selain Allah. Ya. Jadi barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada Allah juga syirik. Nah, nanti akan kita sebutkan. Ya, akan kita sebutkan bagaimana syirik itu dinamakan syirik, yaitu ya, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, ini terdapat di dalam surat Jin. Faman sarafa minha syai'an, barang siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka ketika itu dia menjadi seorang yang melakukan kesyirikan atau pelaku kesyirikan, dan dia kafir, yaitu keluar daripada Islam. Ya, dalilnya adalah firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa meminta kepada, ya, bersamaan dengan Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, yang tidak mendapatkan izin dari Allah, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya hanya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, maka orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Oleh karena itu orang pelaku kesyirikan, itu para pelaku kesyirikan, maka mereka itu kafir, keluar daripada Islam. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini makna dari ibadah. Ya, dan macam-macam ibadah. Ya, yang insyaallah taala akan kita sebutkan nanti tentang jenis-jenis ibadah ini dan maknanya. Ya, kemudian kata beliau, ya, setelahnya, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang Islam, kemudian tentang iman dan tentang ihsan, yang dijelaskan bahwasanya dia termasuk bagian dari ibadah. Wallahu taala alam.
Baik, insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan yaitu pada pertemuan kita yang berikutnya, yaitu tentang permasalahan anwaul ibadah, macam-macam ibadah, rincian dari ibadah tersebut, ya, bagaimana ya ibadah itu diberikan kepada Allah dan bagaimana ibadah ini bisa terjatuh seseorang ke dalam kesyirikan. Wallahu taala alam. Kita akhiri dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.